ya. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak itu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami diminta untuk melakukan aksi nyata di kelas maupun di sekolah lagi. Ya. Nah, adapun latar belakangnya, yang pertama adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, penerapan nilai dan peran guru. Yang ketiga, pencapaian misi yang sudah ditetapkan bersama. Untuk tujuannya, menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya dalam kelas. Yang ketiga, mewujudkan siswa bernalar kritis, bertanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Rekan guru tergerak melakukan perubahan positif. Dan untuk tolak ukurnya, terciptanya disiplin positif di kelas, pembiasaan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Dan untuk rencananya atau planning saya, di sini kan kami diberikan 4 minggu untuk melaksanakan aksi nyata ini. Untuk minggu pertama, saya meminta izin kepada Bapak untuk melakukan aksi nyata tersebut. Yang kedua, merubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan di minggu kedua, ini nanti saya akan melakukan sosialisasi dan penguatan keyakinan kelas dalam pembelajaran di kelas. Dan minggu ketiga, memposisikan diri sebagai manajer dalam kelas dengan menerapkan langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan minggu keempat ini nanti berbagi praktik baik melalui pengibasan dengan rekan sejawat, baik dalam rapat, komunikasi guru maupun media sosial. Nah, untuk pengibasan ini saya mohon izin ke Bapak nanti berdasarkan aturan di sana itu minimal 10 guru Pak. Gitu 10 guru, nanti mungkin bisa melalui seperti rapat atau webinar ya. Gitu. Dan yang kami butuhkan itu dukungan dari Bapak, rekan guru dan warga sekolah, alat tulis dan dokumentasi sama proyek permintaan. Siap. Ya. Terima kasih Pak Nurman. Ini rancangan tindakan aksi nyata. Memang kami harapkan ini benar-benar menjadi kenyataan dan aksinya benar-benar nyata, bukan teori. Karena kalau teori jadi kurang bermanfaat. Gitu. Sudah bermanfaat teori, tapi kalau tidak dinyatakan, maka saya harapkan dan dukung bersama. Kami minta nanti saya dukung ya, sangat mendukung sekali dengan aksi ini. Aksi nyata ini benar-benar, maka teman-teman melalui pendekatan Bapak pendekatan bagaimana teman-teman supaya mendukung dengan cara bagaimana sosialisasi dan pendekatan secara bagaimana supaya ini dan kami juga akan langsung ini nanti saya sampaikan. Pertama ada kita dulu dengan teman-teman, aksi ini sangat bagus, tidak hanya teori-teori saja. Saya nanti ini saya mau benar-benar dengan dukungan yang tidak teori. Saya harapkan karena yaitu tujuan ini sangat mulia dan sangat bagus dari kesuksesan ya, termasuk JGP Bapak dan teman-teman jangan JGP jadi hanya sebagai seremonial. Dari nggak mau itu hanya sebagai orang yang penting untuk JGP tidak. Nyatanya kalau itu akan menarik kepada teman-teman semuanya. Saya harapan kami secara ideal ya, secara ideal dan saya harapkan seperti itu. Jadi harapannya adalah benar-benar ini baru rancangannya, terus tindakannya, aksinya benar-benar nyata. Aksinya benar-benar nyata. Kalau memang ada kendala di mana? Ayo kita bicarakan bersama. Baik kendala itu secara perangkatnya, apa sarananya, pendapat dukungan teman. Oh kenapa teman kurang mendukung? Mereka saya pos istilahnya tak kasih tahu. Mungkin yang lain apa teman anak-anak seperti itu. Pokoknya ayo punya niat. Ya namanya orang pendekatan Pak teman pasti perlu ya masukkan dari kita semuanya. Apa saja lah. Baru biasanya kaget dan agak ya istilah biasa. Terima kasih. Terima kasih izinnya Pak Haji. Ayo maju pasti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cibubur 01, Bapak Haji Miftahul Hidayat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cibubur 01. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sesi berbagi praktik baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung dan juga memberikan izin kepada kami CGP Angkatan 5, khususnya saya, untuk menyampaikan berbagi praktik baik modul 1.4 budaya positif, khususnya yaitu disiplin positif. Baik, selanjutnya marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sekolah untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, wabil khusus Pak Nurman sebagai CGP. Insyaallah semoga sukses selalu demi suksesnya kita dunia pendidikan di Republik Indonesia. Pada siang hari ini Pak Nurman sebagai CGP untuk menyampaikan, membuat kegiatan ya, dalam hari ini juga langsung dirilis melalui YouTube ya, streaming YouTube. Dalam tema adalah budaya positif. Memang kita harus selalu positif thinking karena kita akan jadi orang yang selalu berpikiran positif dan hasilnya insya Allah positif. Nah, karena itu pada kesempatan ini kami atas nama Cibubur 01 semoga kegiatan ini Pak Nurman sebagai awal dari CGP Angkatan 5 dan sekarang sudah Angkatan 8 ya, betul ya, segera bergabung yang belum karena kesempatan CGP ini, karena CGP seolah nanti akan diharuskan mungkin ke depannya karena waktu itu semuanya harus CGP, karena kalau tidak CGP berhenti ya, tidak terus menerusnya. Dan ini suatu kegiatan yang sangat bagus, positif. Harapannya adalah lebih meningkat. Nah itulah yang pesan dari saya. Dan insya Allah nanti Pak Nurman akan sampaikan, semoga kita bisa laksanakan dengan baik. Insya Allah Cibubur 1 akan menjadi tempat pendidikan yang nyaman dan menyenangkan. Terima kasih, sukses untuk Pak Nurman dan untuk kita semuanya. Dan itu Allah yang lain menyusul untuk menjadi calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agenda saya yaitu berbagi praktik baik mengenai budaya positif, khususnya disiplin positif. Mungkin tadi agak nyambung dengan yang Pak Haji sampaikan. Untuk agendanya ada pembukaan, sudah tadi dilakukan, kemudian penyampaian materi, diskusi, dan penutup. Untuk tujuan berbagi ini, yang pertama adalah rekan guru dan warga sekolah memahami pentingnya budaya positif.
Sekali lagi, budaya positif di sini adalah lebih cenderung ke disiplin positifnya. Gitu. Yang kedua, rekan guru dan warga sekolah memahami teori motivasi dan posisi kontrol. Yang ketiga, rekan guru dan warga sekolah memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk kesepakatan berbagi praktik baik ini, yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi boleh siapa saja berpendapat, jika kurang pas silakan. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mohon untuk mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kelima, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Gitu. Jadi kalau sedih itu kadang-kadang kurang enak gitu. Kebanyakan kan ngantuk dan lain-lain. Dan apa yang saya sampaikan kemungkinan nggak nyampe. Gitu. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kegiatan menuntun peserta didik dengan segala kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani. Gitu. Jadi guru ini hanya bisa menjaga dan merawat. Dia menghilangkan, mungkin kalau ada gulmanya dihilangkan, dipupuk dan lain-lain, tanpa adanya paksaan. Jadi kalau menanam padi jangan mengharapkan jagung yang tumbuh atau sebaliknya. Jadi maksudnya jika anak itu memang kompetensinya bukan di situ, kita nggak bisa memaksa. Itu. Jadi kita hanya bisa menjaganya saja. Yang kedua, mengenai nilai dan peran guru. Apa sih nilai-nilai guru? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi ketika kita mengajar, adalah muridnya yang diutamakan. Jadi bukan fokus ke kita, jadi muridnya yang bergerak. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini adalah tanpa adanya tekanan atau paksaan. Jadi dengan kesadaran sendirinya. Yang ketiga, reflektif. Nah ini kadang-kadang kita suka sadar atau enggak sadar, gitu kan? Setelah mengajar, kita suka menanyakan nih, gimana pembelajaran hari ini? Nah itu adalah reflektif. Jadi menilai diri kita mengajarnya seperti apa. Yang keempat adalah kolaboratif, yaitu kerjasama baik antara guru dengan guru maupun guru dengan siswanya. Yang terakhir adalah inovatif. Jadi mencari metode-metode pembelajaran yang lebih baru dan bermanfaat untuk murid. Untuk perannya, peran guru di sini dalam pembelajaran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Mungkin di sini ibu-ibu yang senior ini bisa memberikan bimbingan kepada kami yang junior, gitu. Terus mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini adalah nilai dan peran guru. Nah, untuk pembahasannya tadi hanya pengantar ya, latar belakangnya. Nah, ini pembahasan yang akan saya bahas di sini mengenai disiplin positifnya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, menurut Bapak Ibu,
hukuman dapat mendisiplinkan murid atau tidak? Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa? Yang bisa, Ada yang bisa? berhasil, ada juga yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Alasannya apa? Kalau untuk hukuman itu kadang-kadang memang ada anak yang perlu untuk dibimbing karena kamu salah maka dibetulkan. Tapi ada juga anak itu yang saya tuh salah tapi dia itu tidak mau berubah. Kadang-kadang kan memang ada mungkin faktor pembawaan dari lingkungan tersebut. Tapi cenderungnya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, kita simpan jawabannya Bu ya. Yang kedua, pemberian penghargaan akan memotivasi murid lebih baik. Iya. Betul. Betul. Oke, kita simpan jawabannya kedua betul ya. Yang pertama juga betul. Oke. Yang ketiga, motivasi dari guru lebih baik daripada motivasi dari diri murid itu sendiri. Enggak mesti. Enggak mesti. Ya, karena kadang dari murid itu sendiri sudah ada motivasi dari anak itu sendiri. Jadi lebih baik dari diri sendiri atau dari gurunya? Tapi untuk siswa SD motivasi dari guru. Dari guru. Ya, kalau anak SD dari guru. Dari gurunya. Oke, baik. Pengalaman saya memang dari guru. Dari gurunya. Baik. Kita simpan ya Bu ya. Yang pertama tadi bisa, kedua bisa, yang ketiga dari gurunya. Oke, baik. Contohnya Pak, dari guru. Ini di olahraga ya Ya. Pak, disuruh orang tua murid gunting rambut ini anaknya, tapi anaknya nggak mau. Tapi kalau disuruh sama guru, besoknya dia udah rapi. Oke, baik. Siap, terima kasih. Oke, sekarang kita saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Ibu ya, kepalkan tangan Bapak Ibu. Seakan-akan di dalam tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang paling berharga, baik bagi ibu maupun bagi keluarga. Ya, sekarang jika saya mau minta, umpama umur, boleh nggak membuka kepala tangannya dan apa yang ibu pegang kasih ke saya? Boleh tidak? Tadi sangat berharga gitu. Iya. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena sangat berharga buat keluarga. Kenapa Bu? Coba. Memberikan tetapi untuk kebutuhan apa dulu? Enggak, pokoknya saya minta ibu atau bapak, saya minta isi yang dipegang itu saya ambil, saya minta. Boleh nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kecuali kalau untuk menolong sakit bapak baru. Tapi kalau Kecuali untuk menolong atau sakit. Jadi untuk menolong orang sakit atau Ah. bapak baru boleh. Tapi kalau digoreng tidak. Oh gitu. Gimana Pak Cito? Karena mungkin dengan apa yang saya punya ini saya kehilangan nyawa juga. Tergantung seberapa. Apa ini? Oke. Sekarang kalau gini Pak Cito, saya minta apa yang Bapak pegang, saya kasih duit buat gantinya. Hah? Kalau cocok Tergantung apa permasalahannya. Oke. Sekarang kalau buat saya ini Pak Cito, saya bawa polisi, bukan polisi apa ya? Bawa yang apa namanya suka minta-minta itu tuh apa namanya? Hah? Debt collector, iya. Buat datang ke Pak Cito, pokoknya saya mau yang dipegang Pak Cito saya ambil. Apalagi karena berhubungan dengan utang. Alasannya apa? Rasanya dulu. Alasannya apa? ini masalahnya ini. Tergantung ini apa. Oke, kalau begitu Kita permasalahan. apa? Kalau begitu apa yang paling berharga yang Pak Cito pegang itu apa sih? Kalau boleh saya tahu. Iya, jantung hati saya. Oke. Saya siapa? Tergantung apa yang digenggam. Jadi, Bapak Ibu, kenapa saya minta mengepal tangannya dan menyimpan sesuatu yang sangat berharga ini? Intinya, ya,
bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Betul? Betul. Ya, kita mau membuka atau enggak itu terserah kita. Betul. Kalau ada yang mengancam, ada yang ngasih uang, kalau kitanya nggak mau, nggak akan buka. Betul nggak? Ya, sama dengan murid juga sama, seperti itu. Jadi, walaupun dia dipaksa, dia dihukum, tapi dianya tidak mau, nggak akan bisa. Betul. Gitu. Nah, jadi selama ini ya ada pemahaman, ada sebuah ilusi katanya kata William Glasser ini dalam kontrol teori bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, iya betul. Tapi ini jangka waktunya sebentar. Ketika si anak mulai remaja, mulai mengerti, dia nggak mau menuruti guru, apakah mungkin kita kendalikan? Tidak bisa. Jadi itu adalah ilusi, bayangan atau hayalan saja. Bahwa guru itu ternyata bisa mengontrol, enggak. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Kenapa? Karena dengan membuat orang merasa bersalah, dia akan berkecil hati. Iya betul dong katanya. Betul, dari minder. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata bohong juga, Bu. Kenapa bohong? Jadi ketika si pemberi penguatan itu nggak ada, dia udah nggak mau ngelakuin. Bapak nih, kamu melakukan ini dikasih hadiah. Ketika hadiahnya nggak ada, nggak mau lagi. Gitu. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang paling parah. Ini nantinya bisa terjadi sebuah pertengkaran. Ketika si adiknya mau si kakak maksa adiknya, ketika adiknya mulai besar akan melawan, terjadilah pertengkaran. Makanya jangan heran ketika di TV ada adik kakaknya berantem, saling bunuh dan lain-lain. Nah ini karena ilusi ini yang terjadi. Oke, nah jadi dengan teori yang tadi kita mulai berubah, ada perubahan paradigma. Menurut Stephen R. Covey, nah ini dalam prinsipal center leadership mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Gitu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita rubah. Perbedaannya apa? Di sini Bapak Ibu bisa melihat. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol yang tadi diungkapkan oleh pemikir tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang awalnya realitas bahwa kebutuhan kita sama, ternyata aslinya kebutuhan kita berbeda. Gitu, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita menyamakan kebutuhan murid sama, ternyata salah. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda, tergantung sudut pandangnya. Gitu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi mau yang baik, mau yang kurang baik, pasti ada tujuannya. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Tuh. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti tadi, hanya kita yang bisa membuka kepalan tangan kita, bukan orang lain. Gitu. Jadi paradigma yang kemarin, nah kita mulai ganti dengan yang baru. Nah ini berhubungan dengan disiplin, gitu.
Baik, sekarang saya tanya lagi nih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terlintas di pikiran Bapak ini? Peraturan, Sanksi, sanksi. Ada lagi? tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi? Peraturan, sanksi, tanggung jawab. Betul, Bu. Selama ini itu yang kita pahami. Ya. Tapi ternyata itu salah, Bu. Gitu, ya kan? Kebanyakan orang akan itu kan, ke situ. Gitu kan? Ternyata salah. Apa sih disiplin? Nah, disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar, Bapak Ibu. Bukan peraturan ternyata. Bukan kepatuhan. Disiplin itu belajar. Gitu. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita seperti tadi yang Bapak Ibu ucapkan, katanya adalah peraturan, gitu kan, tata tertib dan lain-lain, sehingga merasa orang tidak nyaman. Mengenai disiplin ini, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Jadi mereka ini biasanya memiliki sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, di sini ada. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi masing-masing orang harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada yang sifatnya atau biasanya bersifat universal. Universal di sini adalah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa yang melatar belakangnya, ya Bu ya. Jadi sifatnya menyeluruh, umum. Itu yang dinamakan universal. Contohnya apa? Contohnya adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari setiap individu. Nah, dalam menjalankan nilai kebajikan ini, biasanya mereka memiliki motivasi tersendiri. Motivasinya apa? Nah, ini ada menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini ada 3. Yang pertama adalah biasanya orang melakukan sesuatu atau berdisiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada nggak yang begitu, Bu? Ya, nyari aman kan? Nah, jadi biasanya banyak. Yang penting aman. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi melakukan karena kenyamanan, takut ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini mungkin semacam penghargaan. Jadi kalau dia mau melakukan itu karena ada apanya, bukan apa adanya. Gitu. Jadi kalau ada ini, kok saya mau. Tapi kalau nggak ada, nggak usah ngapain, capek-capek. Nah, seperti itu. Ini yang kedua, dan ini adalah motivasi, dua-duanya motivasi dari luar. Yang ketiga, ini yang paling baik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini dari diri sendiri. Nah, kalau sudah melakukan
dari dengan motivasi dari dirinya, itu berarti sudah paling baik. Gitu. Di sini ada kasus Bu, namanya saya tuliskan kasus Budi. Oh iya maaf. Jadi Edo, Budi terus itu. Soalnya aku kalau orang dulu biasanya Budi. Nah, Ini Budi, ini Ibu Budi. Budi terus dari kakak Buyut. Itu Pak Cucu. Oke, jadi di sini kasusnya Budi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Saya yakin ada yang seperti ini di kelas. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Budi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Budi yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Budi maju, menertawakan Budi yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Budi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Budi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, sekarang menurut Bapak Ibu nih, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa? Mempermalukan, membuli. Iya, betul Ibu ya. Jadi itu akan menyakiti dan itu akan terekam di dalam pikirannya sampai dia tua. Dan bahkan mungkin bisa diceritakan ke cucunya nantinya, gitu. Atau cerita ke temennya, waktu saya kelas 5, saya belajar Pak Nurman nyuruh maju ke depan, suruh berdiri, pegang telinganya, gitu kan? Nah itu pengalaman, saya juga gitu Bu. Sampai sekarang ingat, pas saya dihukum di kelas 2, saya nggak hafal surat apa ya waktu itu, Alfil kalau nggak salah, surat Alfil. Beliau adalah guru agama, saya nggak hafal surat Alfil. Ke depan, kamu kan anak kubu, kok nggak bisa? Langsung saya diam. Iya, dari saat itu saya nggak mau lagi di depan. Ternyata infonya nyampe ke rumah. Kamu kenapa di sekolah? Dihukum Pak. Bagus. Sekarang buka bajunya, ambil air dari sumur. Ngisi ini Bu, kolam. Bah. Sampai sore, alhamdulillah. Tapi itu tertanam di pikiran saya sampai kemarin saya ceritakan ketika CGP pengalaman apa yang paling berkesan, baik yang baik ataupun yang kurang baik, saya tuliskan itu di situ. Ternyata ingat dengan mudah ceritanya, gitu. Tapi ada sisi baiknya nggak menurut? Sisi baiknya sebetulnya kalau yang kurang bermanfaat itu sebetulnya sedikit sekali sisi baiknya. Apakah Anda jadi pengen belajar supaya nanti ini? Iya, ada dari sana ada. Tapi kesannya tetap nggak jadi baik, kesannya di dalam diri kita tetap nggak jadi baik. Karena itu membukakan sesuatu yang kurang baik. Ada perubahan, tapi tidak menghapus rasanya. Gitu. Betul, seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Budi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman, kenapa hukuman Bu? Karena menyakitkan. Betul, ya kalau hukuman karena menyakitkan, membuat anak malu, membuat anak menderita dan lain-lain. Jadi kalau hukuman biasanya datangnya dari gurunya. Tapi kalau konsekuensi,
berdasarkan kesepakatan. Betul. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun mentalnya dalam jangka waktu lama seperti yang saya alami tadi. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek, jadi hanya sebentar, kesananya enggak. Kenapa? Karena dia udah setuju kan, kesepakatan gitu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang tadinya disiplin jadi mulai gak disiplin, mulai berontak gitu. Anak menghargai disiplin untuk konsekuensi. Yang keempat, bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, respon. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini, yang mentalnya kurang baik bisa menyakiti diri sendiri. Bahkan dulu kan ada tuh yang pengen katanya loncat. Nah, Dari tempat tidur. Iya, dulu ya ada yang seperti itu. Jadi kalau yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak lama-lama menjadi berbohong, bohong. Padahal sama Pak Akbar cuma dipegang pipinya doang, ya kan? Nyampe ke orang tuanya. Seperti itu jadinya, karena hukuman itu seperti itu. Jadi ngadunya yang aneh-aneh. Itu kejadian nyata kan Lukman itu. Iya. Orang tuanya datang ke sekolah, lulus lagi. Terus balik ya. Apa sih orang tuanya? Terus lagi Pak Akbar ya. Paris pilih banget, Paris. Paris. Kalau ketemu. Orang tuanya cowok. Selanjutnya, anak akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah oke, di sini ada beberapa pertanyaan Bu. Menurut Ibu dan Bapak, ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman Bu? Hah? Karena memberatkan atau menyakitkan. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hah? Itu bisa juga konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau diadakan kesepakatan dari awal, berarti itu konsekuensi. Kan harus harus memakai masker. Tiba-tiba tidak memakai masker, berarti kan sudah kesepakatan sebelumnya. Oke, kalau ada sejarahnya Bu ya, Ya. nah, sepakat seperti itu. Tapi kalau di sini kan muridnya untuk push up. Sebetulnya ini kalau konsekuensi biasanya yang searah atau satu jalur. Jadi nggak berlawanan. Jadi kalau berlawanan namanya hukuman Bu. Gitu, iya. Misalnya kalau pelajaran olahraga, Nah, oke. Selanjutnya nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini baru konsekuensi. Kan sama itu ya, gitu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hah? Konsekuensi apa? hukuman. Betul, hukuman Ibu ya, seharian di sekolah. Berarti kan sebulan. Ya. Terakhir,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran becokan. Gimana berapa? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Sejalan. Wah. Ya, siapa tahu waktu itu materinya sedang sprinter. Kalau sprint ya, sprint ya, lari gitu kan. Jadi udah sekalian ikut. Betul, konsekuensi ya. Oke. Nah, tadi buat kita sudah bicara tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, ternyata penghargaan pun sama, Bu. Bukan, jadi penghargaan ternyata hampir sama dengan hukuman. Nah, ini yang harus kita ingat. Saya dulu sebelum tahu teori ini, saya suka ngasih penghargaan. Tapi sekarang, oh ternyata kurang bagus juga ya, gitu. Nah, menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita berpendapat kalau kita nggak ngasih hadiah, dia itu nggak akan bisa. Gitu. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, pengaruhnya apa? Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu pendek, iya, bermanfaat. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi seperti tadi, kalau kita kasih hadiah, besoknya kita nggak ngasih hadiah, si anak itu nggak semangat. Gitu, betul, kecanduan. Gitu. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi mereka sudah nggak tahu membedakan mana yang baik dari diri kita atau bukan. Karena itu penghargaan itu. Jadi yang mungkin yang mau ngasih hadiah boleh, tapi jangan di depan teman-temannya. Gitu. Jadi ngasihnya di belakang ketika nggak ada teman-temannya. Khawatirnya seperti ini. Nah, jadi di sini penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dibuat dengan persyaratan. Kan ada syaratnya. Kamu harus begini. Gitu. Jika tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kalau anak sudah termotivasi, ada hadiah, gagal, malas. Walaupun dia berusaha lagi, nggak seperti awal. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Terus. Sampai kita bosan. Contohnya di sini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Gitu. Jadi nggak akan berhasil pun. Jadi kalau ada hadiahnya, kenapa? Besok juga bisa. Gitu kan? Besok aja. Ini sekarang lapar. Iya. Besok bisa lagi gitu kan. Tapi kalau motivasinya dari diri, walaupun makanan banyak, enak-enak, nggak akan dimakan. Gitu. Selanjutnya, ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah ini, jadi kalau
seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi berantem. Pak, situ dikasih hadiah, saya enggak. Jelas, betul. Yang selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Seperti dulu, asal Bapak senang. Nah, ini. Jadi ternyata didikan kita juga ya, anak-anak bisa begitu, gitu kan? Tanpa disadari. Gitu. Ternyata dari guru-guru juga. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi anak-anak takut ketika ngasih nilai raportnya ke orang tuanya. Cemas. Karena dia ranking 1, saya ranking 10. Gimana sih kamu gak bisa belajar apa? Orang tuanya kadang-kadang kalau yang pengen anaknya baik, gak tahu caranya, ya seperti itu. Iya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau anak-anak ini merasa, wah saya nggak mungkin bisa nih, nah dia nggak akan melakukan. Lebih baik diam. Karena di pikiran dia, wah udah pasti nih saya nggak bisa. Nggak bisa melakukan itu. Kayak contoh, umpama belajar matematika. Ayo yang lebih cepat dapat hadiah atau dapat nilai ini 100. Yang nggak bisa pasti akan diam. Nah saya nggak mungkin dalam waktu 2 menit selesai. Gitu. Jadi dia nunggu yang udah bisa dulu selesai baru dia coba. Gitu. Nah selanjutnya penghargaan juga mengurangi ketepatan, kualitas dan kreativitas. Jadi biasanya kalau ada penghargaan mengerjakannya asal-asalan. Pokoknya yang penting selesai. Gitu. Dalam mengerjakan ulangan waktunya segini, dia langsung ngerjain. Biasanya kurang teliti mengerjakannya. Dan terakhir, penghargaan adalah menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena sedikit lagi, apalagi bedanya cuma 0, gitu. Jadi merasa terbebani, beban mental, ya. Jadi beban mentalnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi tadi penghargaan, hukuman, nah kita berupaya untuk menciptakan keyakinan kelas. Yang awalnya adalah sebuah kesepakatan kelas. Dari mana kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu dari guru dan muridnya. Kebanyakan kan kita kadang-kadang bikin peraturan, gurunya yang nulis, gitu kan? Nah, sekarang kita mulai berubah. Kita tanya ke anak-anaknya, gitu. Kira-kira agar kelas kita enak, kelas kita bersih, kesepakatannya apa? Tulis, gitu. Agar kelas kita aman, nyaman, tidak berisik, kesepakatannya apa? Gitu. Jadi jangan kita yang menuliskan. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika Bapak Ibu pakai kendaraan motor menggunakan helm, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan helm ini merupakan keharusan, kebutuhan atau apa? Kebutuhan demi keamanan kita. Kebutuhan, bukan yang lainnya. Karena ada polisi. Keamanan diri kita sendiri. Keselamatan. Keselamatan ya. Dari diri kita mereka tahu kita selamat. Oke. Yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan pada masa pandemi itu? Melindungi diri kita dari sakit.
melindungi. diri kita sendiri Nah. dan orang lain dari Oke. perkembangan Jadi penyakit. ternyata keyakinan itu seperti itu, muncul dari diri kita. Keselamatan, kesehatan, nah itu munculnya dari diri kita. Jadi walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada yang lain, kita tetap pakai helm. Jadi keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Gitu. Dia akan tergerak dengan sendirinya. Gitu. Keyakinan itu membuat orang semakin percaya diri dan mau melakukannya secara langsung. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kita mulai di kelas ini, kita mulai dari membuat peraturan kelas. Tapi peraturan kelas ini kita namakan kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan di kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini nanti dibuat keyakinan kelasnya. Biasanya kalau keyakinan kelas sifatnya universal, umum, dan lebih abstrak. Nah, kalau keyakinan kelasnya sudah dijalankan dengan baik, maka akan tercipta yang namanya lingkungan positif. Jadi lingkungan kelasnya menjadi positif, semua melakukan semua keyakinannya yang muncul dari diri sendiri. Jika itu sudah tercipta, maka budaya positif di sekolah akan tercipta juga. Jadi mulailah dari sekarang, mulai dari diri, untuk di kelas sendiri, baru nanti ke sekolah dan ke yang lain. Gitu. Jadi mulai dari kelas dulu, kelas kita dulu. Gitu. Nah, di sini ada beda peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi ketika ditulis di keyakinan kelas atau berubah menjadi keyakinan kelas, namanya menjadi tanggung jawab. Jadi peserta didik bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bahasanya dirubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi berubah. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, bahasa keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti muncul, Bu, apa yang akan atau apa yang ingin Ibu dengar, apa yang ingin Ibu lihat, dan apa yang anak-anak lakukan atau berperilaku. Jadi kalau umpama keyakinan kelasnya sudah bagus, Ibu akan melihat, berempati terhadap perasaan orang lain, anak-anaknya. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi nggak asal ngambil, punya siapa diambil. Ntar anaknya, temennya nyariin, gitu kan? Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini yang nanti akan terlihat oleh Ibu terhadap murid-muridnya di kelas. Ini yang terlihatnya. Terus apa yang akan Ibu dengar? Satu orang berbicara, kemudian yuk saya bantu. Jadi kalau umpama ada tugas atau Ibu merasa kesulitan, nanti anaknya datang, Bu, saya bantu. Nah itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih.
tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang nanti ibu dengar setiap hari di kelas. Terus apa yang akan ibu lihat? Nah ini, ketika ibu lihat perilakunya seperti apa. Jadi perilaku yang ada pada diri anak setiap harinya, tersenyum ramah. Anak-anak akan tersenyum. Kemudian memberikan salam hormat, bisa berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, salam, dan lain-lain. Kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah ini yang akan ibu peroleh, bapak ibu peroleh ketika melihat anak-anak nantinya. Jika keyakinan kelasnya sudah berjalan, anak-anak sudah termotivasi dari dalam dirinya. Ini yang akan ibu lihat. Akan ibu lihat, akan ibu dengar, dan akan ibu lihat perilakunya seperti apa. Nah, untuk itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, kelima kebebasan. Jadi ada 5. Ini setiap orang butuh ini. Tidak hanya kita, tapi anak-anak pun sama. Ini 5 kebutuhan dasar, sangat dasar. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan, termasuk kebutuhan biologis. Dan psikologis juga sama. Ini merupakan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan akan perasaan aman di kelas, enggak merasa terganggu. Saya ketika masuk kelas, yang kelas 5 ini, minggu-minggu awal ada 2-3 anak nangis. Ada yang diledekin, ada yang dipanggil dengan nama orang tuanya. Nah, gitu. Jadi dia ketika masuk kelas gak nyaman, diem. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini adalah termasuk kebutuhan psikologis. Mereka atau anak-anak ini butuh disayang dan diterima oleh kita. Jangan karena ada yang kurang kita jauhin. Gitu. Ya, jadi mereka ini ingin, sebetulnya mereka ini ingin selalu terhubung terhadap kita, nyambung. Gitu. Jadi kalau diterima, kita menerima mereka, mereka itu akan merasa nyaman, termotivasi untuk belajar. Jadi ini adalah kebutuhan kedua. Kebutuhan ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini adalah kemampuan atau kompetensinya. Itu Pak. Jadi mereka ini ketika belajar, kita harus bisa mengakuinya. Walaupun umpama targetnya 8, dia baru 5, kita tetap mengakui, memberikan sedikit penghargaan dan harapan, bisa melalui pendekatan. Jadi kalau mereka diakui, terus kemudian dianggap bisa, dianggap berharga, nah ini akan memunculkan motivasi tersendiri. Gitu. Selanjutnya yang keempat adalah mereka juga, anak-anak juga adalah memiliki kebutuhan untuk bebas. Bebas apa? Bebas menentukan pilihan. Nah saya kalau umpama ngajar, biasanya ketika masuk saya tanya kalau ada 2 mata pelajaran. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar apa dulu? Mau matematika dulu atau tema dulu? Gitu. Awalnya di bulan awal mereka paling takut dengan matematika. Alhamdulillah sekarang ketika saya selalu kasih pilihan, selalu jawab matematika dulu. Iya.
Gitu. Jadi anak itu senang. Ternyata anak itu paling senang dikasih pilihan, dikasih kebebasan itu paling senang. Jadi kalau mereka suka, gitu kan, itu akan termotivasi muncul dengan sendirinya. Yang tadinya nggak bisa, mulai sedikit bisa. Gitu. Daripada kita paksakan, oh enggak, kita harus ini dulu. Itu anak-anak yang tadinya semangat untuk belajar langsung tertutup. Males. Gitu. Jadi karena apa? Karena keinginannya, kebebasannya tidak dipenuhi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini kalau kita kan anak-anak SD biasanya masih suka bercanda, gitu kan, bermain, gitu. Terus, jadi kadang-kadang saya kalau di rumah selalu berpikir gimana ya caranya agar materi ini bisa dibuat sebuah permainan, biar mereka ini ketika belajar senang, gitu, menyenangkan, happy, gitu. Tapi kalau umpama kita biasa-biasa saja, yang sudahlah, gitu kan, ini anak-anak akan bosan, nggak mau. Gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita berikan, baik itu secara keseluruhan maupun perlahan, satu-satu, apa-apa. Yang penting nanti akan memunculkan motivasi dari si anak itu sendiri. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini adalah strateginya, Bu. Strategi yang akan kita lakukan di kelas jika ada permasalahan. Namanya adalah restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah di kelas maupun di mana saja maupun di rumah, pakailah restitusi ini. Nanti caranya namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika biasanya kan kalau melakukan kesalahan, Rafki nanti ketemu saya, langsung kaget, gitu kan? Dan anaknya teman-teman langsung ayo lu, gitu kan? Nah, gitu. Nah nanti dengan restitusi ini, anak itu akan biasa aja, nggak kaget, nggak apa, dan bisa diterima lagi di teman-teman yang nggak mau, gitu. Kenapa? Karena restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi lagi-lagi kembali ke diri anak sendiri, gitu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan yang tadinya berantem jadi baikan lagi. Gitu. Yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi biasanya saya suka tanyakan, untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Seperti itu. Jadi ditawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya awalnya biasanya kalau restitusi ini saya tenangkan dulu. Kalau berantem saya tenangkan dulu. Gimana caranya? Saya bilang, kesalahan itu atau melakukan kesalahan itu biasa. Saya atau Bapak, kamu bisa melakukan kesalahan. Jadi kita yakinkan dulu mentalnya, benerin dulu. Setelah itu saya tanyakan, apa tujuan kamu berbuat seperti itu?
Kan tadi kan sudah dijelaskan, sebuah perbuatan itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Enggak Pak, saya untuk menghibur teman-teman aja biar ketawa. Gitu. Saya bilang bagus, nggak apa-apa, tapi ada masanya, ada waktunya. Terus menembus kesalahan kamu akan melakukan apa? Saya akan meminta maaf Pak, tidak akan melakukan lagi Pak. Pokoknya banyak. Setelah itu saya tanya lagi, keyakinan apa yang membuat kamu mau seperti itu? Mikir lagi, apa ya? Oh iya Pak, harus saling menghargai. Jadi muncul dari dirinya, bukan kita yang menentukan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri dari restitusi, ya. Nah, dalam teori kontrol ini ternyata ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu rasakan, saya sekarang ada di posisi mana? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau atau sebagai manajer. Cirinya apa saja? Nah, kalau gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisinya berarti di penghukum. Kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini juga sama, berarti di posisi penghukum. Ya, jadi kita bisa refleksi diri, membaca diri kita. Sekarang kita itu adanya di posisi mana sih, gitu kan? Hasilnya apa? Hasilnya nanti muridnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu Bu, dia tuh yang melakukannya. Gara-gara dia, saya enggak kok, gitu kan? Jadi menyalahkan orang lain. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena udah biasa marah. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Jadi si murid ini akan mengulangi lagi kesalahan itu. Ini kalau posisi kita di penghukum. Yang kedua, posisi kita di pembuat orang bersalah. Apa yang akan diperbuat guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya, kamu harusnya begini. Atau ibu merasa kecewa mau melakukan ini. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kan gitu kan? Nah, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi si murid ini nyesel, merasa bersalah. Oh iya saya salah, nyesel saya, gitu kan? Nah, jadi nanti hasilnya di sini menyembunyikan, menyangkal, dan bisa juga berbohong. Murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Jadi mulai ada sedikit penghargaan kalau ini. Dan murid akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, gitu. Dan dampaknya pada murid merasa rendah diri karena dia merasa bersalah. Gitu. Yang ketiga, nah ini adalah teman posisinya. Yang diperbuat guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dia berkata, ayolah melakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah ini berarti dia posisinya sebagai teman. Hasilnya anak menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi penting banget bagi si murid, karena mereka kalau bahasa kitanya punya backingan, gitu, punya backingan ya. Jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru mana nih?
Oh, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Itu kata si murid. Nah, hasilnya nih dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Di posisi yang keempat, ini adalah pemantau. Nah, biasanya yang dilakukan guru adalah menghitung dan mengukur. Ini anak udah berapa kali salah nih. Gitu kan? Kemarin udah salah, sekarang udah salah. Gitu. Apa yang dikatakan oleh gurunya? Apa peraturannya? Kalau ada yang salah, ditanyain, peraturannya apa? Kenapa kamu memakai sepatu putih? Peraturannya apa? Hitam, Pak. Gitu. Jadi ini kita sebagai pemantau berarti. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi, ya begitu lagi. Gitu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak, biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini jujur di kelas saya juga ada. Ayo merangkum berapa halaman, Pak? Itu masih ada saya. Di kelas saya masih ada. Jadi mereka lebih cenderung ke peraturan. Dampak pada muridnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi biasanya fokusnya pada nilai. Jadi kalau ngerjain halamannya banyak, nilainya banyak gede kan gitu kan. Nah, itu. Jadi ada penghargaannya tadi. Yang ternyata penghargaan adalah sebuah hukuman. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus menurut teori kontrol, yaitu menghargai diri ya sebagai manajer. Biasanya kalau manajer, gurunya berbuatnya atau yang dilakukan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau si anak bersalah, itu gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diucapkannya? Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi si anak yang menjawab dan mencari jawabannya. Dari si anak sendiri, bukan dari kita. Hasilnya ini menguatkan pribadi si anak. Gitu. Dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampak pada si murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi ini adalah murni dari si anak sendiri. Dan biasanya kalau dari si anak sendiri atau motivasi sendiri lebih awet, lebih bermakna. Itu. Nah ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Mulai stabilitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Tadi kita ucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi biar mentalnya, identitas anak ini terjaga. Jangan langsung dimarahin, nanti langsung drop. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah untuk menstabilkan identitas anak ketika terjadi masalah. Yang kedua, yaitu validasi tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau dia kekeh dengan sikapnya, boleh.
tapi tambahkan dengan sikap yang baik. Yang dari Bapak Ibu, kalau anaknya nggak bisa, ternyata nggak bisa nih Pak nih, dia nggak bisa mikir, kita pancing dengan kata-kata atau pertanyaan pemantik lain. Kita pancing biar dia bisa mulai jawab, gitu. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini yang terakhir ditanyakan kepada anak didik kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini untuk perbandingannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman identik dengan hal-hal negatif biasanya. Kemudian kalau konsekuensi ini netral dan restitusi ini positif. Jadi kalau korbannya, kalau umpama terjadi pertengkaran, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban akan mendapatkan gantinya. Gitu. Kemudian di situ sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi ini termasuk adalah disiplin positif. Untuk yang hukuman ini adalah negatif, sehingga bisa dikatakan identitas yang gagal. Jadi diusahakan nanti kita menciptakan minimal konsekuensi, ya. Syukur-syukur sudah restitusi, jangan sampai kembali lagi ke hukuman. Sekitar 2-3 minggu kemarin itu saya membuat rancangan seperti ini, kemudian saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Jadi tolak ukurnya jika sukses, dibilang sukses atau tercapai, itu terciptanya disiplin positif di kelas dan pembiasaan penyelesaian melalui segitiga restitusi. Nah, untuk aksi nyata ini saya mulai pada minggu pertama, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Di situ ada ya Bu ya. Di sini untuk kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas ini saya ciptakan ketika awal masuk. Jadi awal kelas 5 saya buat kesepakatan kelas. Bunyinya adalah menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, dan lain-lain. Nah, ini adalah siswanya sendiri Bu, bukan saya. Jujur, bukan saya. Jadi anak-anak yang berpikir saya bagi biar anak-anak itu punya usul. Ada 8 kelompok, masing-masing menuliskan satu kesepakatan yang ingin kalian wujudkan. Jadi anak-anak mengucapkan, terus satu orang menuliskan, jadilah seperti ini. Kemudian setelah saya mendapatkan materi restitusi ini tentang keyakinan positif, nah keyakinan kelas saya rubah. Baru sekitar 3 minggu kemarin saya rubah, gitu. Saya rubah. Yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Dari mana? Dari ini, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu berarti menyayangi gurunya, menyayangi muridnya. Kenapa? Berarti menjaga kesehatan. Kesehatan guru, kesehatan murid. Gitu. Kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar dari mana? Datang tepat waktu. Semangat. Gitu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini dari mana? Dari saling menghargai.
tidak mengejek. Berkomitmen terhadap semua tugas. Ini kalau nggak salah ini mengerjakan tugas tepat waktu, kedua paling bawah. Yang terakhir, senantiasa menjadi diri terbaik. Gitu. Jadi dari sebegitu banyaknya saya buat menjadi 5. Kenapa hanya 5? Jangan banyak-banyak biar hafal maksudnya. Jadi kalau udah hafal, dia ingat ketika akan melakukan sesuatu, dia pasti berpikir dulu. Gitu. Nah, kemudian di minggu kedua, nah ini saya melakukan sosialisasi dan penguatan. Penguatannya seperti apa? Saya ciptakan atau saya buat yel-yelnya. Seperti apa yel-yelnya? Bentar. Itu ya Bu ya. Jadi ada nilainya di situ. Yang mana? Disiplin, kejujuran dan mandiri. Selanjutnya dengan lagu. Seperti itu. Jadi kalau umpama anak-anak biasanya kalau dari lagu cepat hafalnya. Mudah-mudahan meresap ke dalam hatinya melakukan itu semua. Selanjutnya ini masih di minggu kedua, saya coba untuk melaksanakan keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, yaitu dengan membentuk atau menciptakan kolaborasi dengan murid, kemudian anak-anak juga piket kelas, kemudian jika ada siswa kita atau murid kita membutuhkan sesuatu seperti ini adalah waktu itu belajar PowerPoint. Nah ini kita ajari caranya seperti apa. Dan ketika ketika mau istirahat biasanya kan kita dalam 21 hari ini sarapan berisi ya Pak Cipto ya. Betul. Nah itu anak-anak biasa keluar cuci tangan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai terbiasa ketika masuk assalamualaikum. Ini saya rekam tanpa mereka sadar. Jadi kita biasakan untuk masuk dengan salam. Gitu. Ini adalah merupakan saling menyayangi karena salam berarti mendoakan ya Pak Ustaz ya. Nah, saling mendoakan. Selanjutnya kami murid yang semangat belajar. Nah alhamdulillah sekarang kalau untuk membaca buku anak-anak sudah mulai semangat. Itu untuk terutama kalau ada perpustakaan keliling, wah seneng. Mungkin bacaannya lebih banyak. Nah setelah itu biasanya saya suruh menyampaikan di depan kelas, bercerita. Gitu. Setelah bercerita suka diinikan dengan pelajaran dengan waktu itu materinya adalah mengenai siapa, mengapa, kalimat tanya itu. Jadi anak itu setelah bercerita dia membuat pertanyaan. Nanti temannya yang mendengarkan yang menjawab. Kalau dia bisa berarti dia menyimak, gitu kan. Nah kemudian ini ketika anak diskusi. Jadi anak-anak mulai mau bertanya dan juga ini waktu PowerPoint. Jadi sangat semangat ternyata ketika membuat PowerPoint anak-anak luar biasa semangatnya. Gitu. Mungkin hal yang baru. Kalau hal yang baru biasanya kan senang. Selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini gambar yang pertama yang memakai baju pramuka ini adalah melaksanakan tutor sebaya. Jadi anak
yang tidak bisa matematik ini satu kelompok nih Bu, berempat ini satu kelompok. Jadi yang nggak bisa diajarin yang bisa masing-masing. Nah ini kemudian ini dia menyimak apa yang disampaikan oleh narasumbernya dan juga dia bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya berkomitmen terhadap semua tugas. Ini tugas yang adiwiyata, yang hemat energi. Biasanya kelas saya kelas 5 itu keliling di lantai 3 ketika mau pulang. Ini adalah nari, ini tari sirip kuning, ya, tahu sirip kuning. Kemudian ini adalah wawancara dengan kantin mengenai usaha. Jadi untungnya berapa, namanya siapa, usahanya apa. Nah ini hasil dari membuat patung dari kertas, bubur kertas yang tidak terpakai, baik koran maupun kertas yang lain. Yang untuk ini adalah dia mengepel di rumah. Jadi tugasnya katanya ngepel Pak. Gitu. Jadi dia kirimkan videonya. Kemudian yang ini senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi terbaik. Jadi dia kalau yang bisa biasanya senang maju ke depan sampai saya bosan melihatnya dia lagi gitu kan, karena dia pengen gitu kan. Nah tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bergantian untuk maju ke depan dan mereka pun sadar gitu. Kalau saya pernah maju berarti nunggu temannya dulu yang maju, kalau nggak ada baru dia maju lagi. Ini membuat cerita bergambar dan menjelaskan ceritanya di depan teman-temannya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, menyampaikan apa yang dia baca ketika ke perpustakaan keliling, maupun saya suruh ambil di bawah di perpustakaan, dibaca bukunya, baru diceritakan di depan teman-temannya. Ini adalah presentasi menggunakan PowerPoint, dan ini presentasi langsung mengenai tulang. Seperti itu, jadi langsung dipraktekkan. Kemudian ini adalah penyelesaian masalah. Jadi waktu itu, jujur saya di minggu ketiga ini saya bingung karena anak-anak gak buat kesalahan. Pas di hari Rabu kemarin, alhamdulillah ada masalah. Gitu, karena bingung kan nggak mungkin kita buat kayak demonstrasi gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Ternyata alhamdulillah ada masalah. Jadi ketika saya menjelaskan ada yang berisik gitu, ada yang berisik. Jadilah seperti ini, saya panggil, kemudian kita ngobrol di bawah. Cuma mohon maaf ini suaranya agak ini karena waktu itu mau pramuka, latihan pramuka. Jadi seperti itu Bu. Seperti itu. Nah untuk penutupnya ini saya kutip dari nasihat Hakim, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Orang yang bisa mengubah diri sendiri maka dia bisa mengubah orang lain. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai saat ini. Itu mungkin penutup dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Norman. Terima kasih Pak Norman.
alhamdulillah teman-teman semuanya dengan tadi paparan tentang budaya positif, semoga kita benar-benar bisa melaksanakan menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Tapi paling berat ya Pak ya, teorinya gampang, prakteknya untuk kebiasaan tidak gampang apa yang kita lakukan. Bisanya bertahap. Yang penting kita punya tekad, punya itu akan hari ini akan berubah, membiasakan positif. Udah saya positif terus Pak, tapi belum tentu. Kita saling mengingatkan, kalau kita saling mengingatkan untuk positif. Kalau kita positif, tidak ada pusing. Semuanya ambil hikmahnya. Kalau menurut guru agama, ada hikmahnya. Ada ilmu hikmah kata Pak. Semuanya ada hikmahnya. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi tidak bisa mengikuti dari cuman buka dan tutup acara gendang. Sukses untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini, hari ini, kegiatan ini, semoga barokah. Amin. Barokah itu sehat, paling tinggi. Yang tua sehat, yang muda sehat, yang sepuh sehat, yang menuju tua sehat, yang semangatnya muda sehat. Semangatnya muda terus. Terima kasih. Nggak ada semangat tua, semangatnya muda. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, akhirnya kegiatan kami kembali bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita simak tadi kita dapat memahami sehingga dapat mengimplementasikan kepada anak didik kita. Itu bagi yang beragama Islam, mari kita lakukan pada suatu mereka kemudian yang akan menyesuaikan dengan masing-masing. Biridhana ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan majid, hamdan muwafiqan mukafi'an majidan. Ya rabbana alhamdulillah syukran bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وكرم الفاتحة وعزيز الفاتحة يا ذا الجلال يا أسف الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك والسلام على المرسلين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.